Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak, berkah, keluarga pun sehat semua. Baik lur, langsung saja video kali ini kami akan menjawab pertanyaan atau request dari salah satu sahabat ya, yang telah bertanya, Bang, bagaimana cara menurunkan DCO yang dianggap tinggi atau terlalu tinggi lah gitu ya. Jadi ada yang meminta atau request cara menurunkan dengan menambah VR ya. Cara menurunkan dengan cara menambah VR agar dapat disetel untuk mencapai titik 0,0 DCO ya. Ini nanti akan saya jawab ya teman-teman ya. Ini langsung kita melihat dulu bahwa UCL Termini ini ya, ini sebenarnya netral ya. Kalaupun teman-teman membuat DCO bisa 0,02 atau 0,05, 0,06, 0,07 pun tidak apa-apa sebenarnya teman-teman ya. Kalau bebannya masih kisaran 2 biji, misalnya 8 in 2 biji atau 12 in full ring 2 biji, sebenarnya tidak apa-apa teman-teman. Tapi karena ini merupakan request dan kami pun harus menjawab agar dapat menjadi tambahan ilmu bagi sahabat-sahabat yang bertanya. Kalau kami pribadi nggak pernah pakai VR ya. Kalau kami pribadi nggak pernah pakai VR. Tetapi yang kami buat ya saya khususkan spesial UCL 32, saya buatkan yang 32, UCL spesial 47, 47, 56, 56. Kalau saya nggak pernah pakai VR. Tetapi karena ini request, nanti akan saya tambah bagaimana cara membuat VR di UCL Termini. Dan di sini teman-teman, UCL Termini yang langsung kami praktekkan. Di sini ya sudah saya pasang, ada elko 4 biji. Ini UCL Termininya. Kemudian saya memakai MOSFET atau TIP 2955 3055. Ada 2 pasang teman-teman. Ini untuk rumahan teman-teman ya. Ada 4 biji atau 2 pasang. Rencananya untuk menghidupkan ini lur, ada speaker merek Curve ya. Hanya untuk rumahan, ada 2 biji. Kalau 2 biji untuk rumahan dengan 2 pasang sudah cukup teman-teman ya, 2 pasang, karena nggak mungkin akan oper, akan volume maksimal, kayaknya ya standar di dalam rumah. Dan di sini ada tambahan pelajaran teman-teman. Ini kami mendapat trafo cabutan. Ini model lama ya. Biasanya seperti ini kalau zaman dulu, ini bawaan tip deck atau televisi hitam putih kalau zaman dulu. Tapi di sini saya dapat dari cabutan tip deck hitam tip deck model lama. Ini dengan keluaran tegangan engkel ya, bukan CT, hanya 2 kabel. Di sini ada tambahan ilmu buat teman-teman yang sekiranya akan menggunakan atau bingung, Bang, trafo saya engkel bisa nggak dibuat CT? Tentunya di sini kami pun langsung menjawab di video ini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu apakah trafo engkel itu bisa difungsikan sebagai CT? Bisa. Dengan cara begini teman-teman ya. Ini ada kabel warna biru ya. Ada 2. Ini karena kabelnya cuma 2. Jadi cara membuat CT seperti ini teman-teman. Dioda ini kan saya menambahkan dioda ini double ya. Jadi yang satu kabel dari trafo dari sini langsung ke CT elko ya. Kemudian yang satunya lagi langsung membuat elko dioda bercabang. Seperti huruf V ya diodanya ya. Yang plus arahkan ke plus ya, yang plus arahkan ke plus. Satu dioda atau double, lebih baiknya double ya, minimal double. Kemudian yang arah keluar minnya pun double, ada 2. Yang arah keluar plus ada 2. Menuju ke negatif elko dan menuju ke positif elko sesuai fungsi dari dioda mau kemana arahnya. Begini teman-teman ya. Kemudian ini nanti langsung saya praktekkan, daripada saya menjawab tanpa praktek kurang mengerti. Inilah enaknya menjawab dengan langsung adegan, jadi mempraktekkan. Dan di sini ada tambahan lagi teman-teman. Ketika teman-teman membuat power, tentunya biasanya diberi lampu indikator. Kalau membuat lampu indikator mengambil tegangan dari trafo, tidak dari saklar ya. Cara membuat indikator dari trafo ya seperti ini teman-teman. Kadang sebagian teman ada yang
mengambil tegangan dari min plus atau negatif positif elko biasanya akan mempengaruhi kelambatan matinya dari LED ini teman-teman ya. Ketika saklar di on kan spontan ceklek, maka lampu ikut spontan. Tetapi kekurangannya ketika saklar di off kan atau saklar dimatikan, lampu ini nggak mati-mati teman-teman, menunggu jeda. Ada yang mungkin 30 detik ada yang mungkin bahkan 1 menit, tergantung besarnya elko yang dipakai. Jika elkonya besar, mikronya besar, maka matinya juga lambat. Ya memang tidak bermasalah ya teman-teman ya. Tetapi namanya indikator. Indikator itu kan sebagai ciri-ciri bahwa power posisi hidup dan ciri-ciri power posisi mati. Jika ingin spontan begini teman-teman. Jadi saklar di on kan spontan hidup, dan saklar di off kan atau dimatikan spontan mati. Cara pasangnya seperti ini teman-teman. Ini trafo ini keluarannya sekitar 22 volt AC ya. AC-nya 22 volt. Jadi pakai resistor 100 kilo pun tidak apa-apa ya teman-teman ya. Tidak bleret istilahnya. Ini tetap terlihat nyala. Ini kan bukan untuk penerang ruangan ya. Ini hanya cukup nyala begitu saja karena hanya sebagai indikator. Di sini akan saya coba stop kontak saya masukkan sambil melihat lampu indikator. 1 2 3. Langsung nyala berwarna hijau ya. Langsung nyala berwarna hijau. Dan di sini rencananya untuk speaker rumahan ya, ada 12 in merek Curve, ada 2. Ini sudah on teman-teman, akan saya pegang inputnya. Nah, sudah tampil sinyal speaker. Dari tegangan 22 volt AC akan saya ambilkan multitesternya dulu teman-teman. Multitesternya di sini saya akan mengukur AC-nya dulu. Karena ini bukan CT ya. Langsung kita tes kabel AC, hanya 2 kabel. Set 21,9, 21,8. Jadi memang pas ini 22 volt ya, 22 volt. Kalau 22 volt AC mungkin DC-nya akan menjadi 28 atau 29 lur. Kita tes langsung DC-nya ya. Ini posisi DC di angka 200. Saya japitkan di CT sebelah, kemudian saya japitkan di plus. 1 2 3. 30 lur. DC-nya jadi 30 ya. DC-nya jadi 30 dari AC 22 volt, DC-nya menjadi 30. Kalau 30 ya masih untuk rumahan masih terbilang cukup lah untuk menghidupkan 2 speaker Curve, karena Curve itu sejenis Canon ya, speaker yang paling murah meriah ya teman. Sekarang saya akan tes DCU teman-teman. Dari AC 22 volt tadi DCU-nya berapa? Jelas ini 0,-nya mungkin bisa 0,05 ini lor ya. Atau 0,06. Saya akan jepitkan, ini posisi 20 ya, posisi 20. Jepitkan CT. Kemudian yang satunya saya jepitkan ke speaker. Kita lihat DCU-nya. Set 0,06, 0,07. Sebenarnya ini nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tetapi memang jika ada sahabat ini mengharapkan untuk 0,0, ya tetap saya ikuti atau saya jawab sebagai tambahan ilmu ya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu. Akan saya coba, ini karena sudah aktif ya lampu indikator masih hidup, saya pegang sinyal inputnya. Hidup teman-teman, sinyal input sudah hidup, tadi 0,06. Sekarang akan saya coba menjawab cara membuat adjust DCU. Ini untuk OCL termini ya, untuk OCL termini. Untuk OCL termini. Ini. Ya, khusus pertama kali yang pernah kami upload lor. Ikuti caranya. Pertama kita mengambil VR ya, VR 103 atau 10 kilo. Caranya adalah dengan begini. Kaki dari yang datar paling bawah ini ya, paling bawah. Netralkan salah satu teman-teman, netralkan. Saya lipat ke kiri agar netral. Begitu ya lor ya.
Kemudian tersisa ini yang saya sampingkan untuk netral. Ini. Kemudian ini saya dekatkan. Netralkan salah satu dari sisi yang datar ya, sisi yang datar. Kita tambah resistor 2K2. Mohon maaf tangan saya habis ngelim sepulur. Mohon maaf ya. Banyak lem yang masih lengket. Langsung kita gigitkan atau kita lipatkan ke salah satu kaki tadi. Sudah saya lipatkan. Ini untuk menambah ya, hanya untuk menambah. Kemudian akan saya solder dulu. Ini saya cabut dulu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan saya solder dulu teman-teman. Saya solder. Ini spesial video menjawab request ya. Bukan tutorial tapi menjawab request. Sudah seperti ini. Cukup jelas 2K2. Saya potong. Kemudian ini kita posisinya gimana ya, posisinya ya. Ginilah, gini. Gini nggak apa nanti. Kita potong atau enaknya gimana ya, enaknya ya. Nanti teman-teman, kita langsung mendekat ke komponennya ya. Kita mendekat ke komponennya. Akan saya zoom. Posisinya ada di kaki resistor 4K7. Ini teman-teman ya. Resistor kaki 4K7. Saya perjelas. Di sini kaki 4K7 langsung di double teman-teman ya. Ini yang dua tadi dilipatkan teman. Yang kaki netral 2 ini dilipatkan jadi satu. Jadi satu ya, jadi satu. Kita solder, Saya solder dulu. Saya solder dulu. Sudah jadi satu ya, sudah saya solder. Kemudian kaki VR disambung ke kaki resistor ini teman-teman, 4K7 ya. Sejalur dengan kaki 4K7. 4K7 ada di sini. 4K7. Saya perlihatkan dengan dekat ya. Ini sejalur dari kaki 4K7 ya teman-teman ya. Biar jelas ini saya zoomkan. 4K7, dua kaki jadikan satu, 4K7. Kemudian yang kaki satunya 4K7 kaki sebelahnya teman-teman ya, kaki sebelah sana. Jadi hanya menjemper kaki 4K7 dengan cara seperti ini. Akan saya solderkan. Yang penting biar paham saja ini teman-teman ya, biar paham saja. Saya solder di kaki 4K7 sebelah sananya. Sudah tersolder apa belum? Sudah tersolder. Saya dekatkan. Begini. Ini sudah jelas ya. Langsung sekarang mari kita praktek teman-teman. Mari kita praktek. Saya akan mengambil multitester. Saya kecilkan lagi. Skala 20 ya, skala 20. Kemudian akan saya gigitkan kabel negatif. Kabel negatif saya gigitkan. Kemudian yang satunya ada di speaker ya, jalur resistor kembar ini teman-teman. Saya gigitkan. Kemudian kabel stop kontak saya masukkan dengan melihat lampu indikator. Saya sebelah sana biar terlihat ya. Saya hitung 1 2 3, 1 2 3. 0,04. Tadi kan 0,06 ya teman-teman ya. Sekarang saya akan mencoba mengecilkan posisinya. Bagaimana ini posisinya? Posisinya ini taruh sini. Ini saya dorong ke sana agar mudah. Sambil melihat multitester, saya putar pelan-pelan. Putar, turun jadi 3, turun jadi 2, turun jadi 1, turun jadi 0.
Gini teman-teman ya, sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Memutar dengan perasaan teman-teman ya, sedikit-sedikit agar mencapai benar-benar mencapai 0. Sudah mencapai 0, terdiam 0. Dan demikianlah caranya teman-teman ya untuk OCL Termini. Mudah-mudahan dengan video ini sahabat yang bertanya segera puas dengan jawaban untuk mencapai DCU 0,00 skala 20. Ini sudah cukup lumayan bagus ya teman-teman ya. Sudah terjawab dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam satu hobi buat semuanya. Silahkan tinggalkan komentar, like yang suka, yang dislike, tidak suka silahkan dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti video selanjutnya.